Yo, what's up bro? Jumpa lagi bersama saya Mr. Lim Lim. Apa kabar teman-teman? Nah, hari ini teman-teman, saya akan mengajak teman-teman untuk mereview salah satu mainan paling keren di depan kita ini. Ya, nah ini adalah Trizero Hulkbuster DLX Iron Man Mark 44. Nah, ini mainan teman-teman keren banget. Ya, baru dirilis sekitar beberapa sebulan atau 2 bulan yang lalu teman-teman ya. Nah, ini barangnya baru tiba sih. Jadi ini langsung saya review deh. Nah, kita langsung dia punya lihat kotaknya teman-teman ya. Nah, untuk kotaknya ini teman, depan kita ini keren banget. Desainnya sangat premium sekali. Depannya ini sudah langsung ada gambar Hulkbuster-nya. Ya. Ada tulisan Infinity Saga, terus di sini ada tulisan Marvel Studio Avengers Age of Ultron. Ya, bawahnya lagi tuh ada tulisan DLX Collectible Figure Iron Man Mark 44 Hulkbuster. Ya, ada logo Trizero-nya dan DLX-nya. Ini keren banget teman-teman. Lalu di sininya kalau lihat sampingnya teman-teman. Nah, tuh. Ini ada tulisan logo Trizero-nya kalau teman lihat. Nah, ya. Yang kedua tuh bawahnya lagi itu ada tulisan Iron Man Mark 44 Hulkbuster DLX collectible figure. Dan ini ada stiker hologram original dari Trizero, ya. Nah, di belakangnya ini ya, ini ada gambar dia punya Hulkbuster-nya ya, dan beserta ada tulisan spesifikasinya apa-apa gitu ya. Nah, samping ininya lagi sama aja ya, nggak ada bedanya kayak tadi ya. Nah, kalau bagian ininya seperti biasa, dia bisa dibuka. Keren banget teman-teman. Jadi bisa lihat isi dalamnya, dan juga di sampingnya ini ada gambar Hulkbuster-nya ya, beserta spesifikasinya itunya, bagian part-partnya gitu teman-teman. Ini keren banget teman-teman. Boxnya aja sudah terlihat premium sekali teman-teman. Nah, saya penasaran nih bagaimana dia punya detailnya, warnanya, dan juga dia punya artikulasinya teman-teman. Yuk kita lihat di sesi berikutnya teman-teman. Oke guys, selanjutnya kita akan masuk ke bagian detailnya. Nah, sebelum saya kasih teman-teman lihat dia punya figurnya. Nah, di sini dalam pembelian kita mendapat beberapa aksesoris, tapi tidak banyak sih teman-teman ya. Yang pertama sudah pasti kita mendapatkan kartu garansinya, ya teman-teman ya. Lalu kita mendapatkan user manualnya seperti ini. Ini memang wajib sekali untuk lihat ya sebelum kita mulai melakukan pose-pose teman-teman ya. Nah, ini gambar seperti ini banyak banget yang kita bisa ikutin di user manual ininya. Kemudian kita mendapatkan dua pasang tangan ya, plus ini ada 3 pasang. Satu pasangnya sudah dipasang di figurnya. Nah, ini dia punya aksesoris tambahannya ya. Yang pertama ini adalah kita mendapatkan tangan untuk menembak, action shoot ya. Jadi ini ini dia punya, kalau saya lihat ini tangan yang untuk menembak di bagian ininya. Jadi lihat teman-teman, keren sekali tuh teman-teman. Warnanya itu loh, merahnya mengkilap sekali, glossy banget ya. Cuma ini dia tidak ada artikulasinya ya. Tuh, bahannya sih kayak plastik karet gitu sih teman-teman ya. Tuh ya, lihat aja, walaupun dia ini tidak ada artikulasinya, tapi dia punya warnanya tuh teman-teman. Lihat deh, detail banget, warnanya pun merahnya cerah banget. Saya suka sekali teman-teman. Lihat di desainnya Trizero ini, bukan main nih, keren banget teman-teman. Di sini warnanya warna merah ya, kayak merah metalik gitu ya, candy tone gitulah. Terus di bagian sininya detail banget, warna silvernya, silver dan merah campurannya gitu. Dan paint jobnya nih rapi sekali dibuat sama Trizero-nya ya. Keren banget nih. Ini tangannya lumayan gede juga sih. Jumbo lah ini. Jumbo banget ya. Nama Hulkbuster ya pasti tangan jumbo semua nih. Nah, gitu. Yang kedua kita mendapat tangan relaxnya. Ya, seperti ini tangan relaxnya. Tuh. Detail banget teman-teman, warnanya cerah banget
masih baru, kayak masih ada minyak-minyak begitu ya, licin-licin lah gitu. Keren banget teman-teman, lihat detailnya, warna. Nah di sini juga ada warna goldnya teman-teman ya, goldnya pun cerah juga sih teman-teman. Ini emang top score dah, cuman emang sayang sekali ya, kalau saya saranin sih kalau ini lebih bagus sih aksesorisnya itu tangannya ya jangan ada artikulasinya, lebih bagus ya. Nah, bolehlah ditambahkan sepasang lagi tangan yang ada artikulasinya, mungkin itu lebih mantap sekali teman-teman ya. Oke, kita akan lihat dia punya figurnya seperti apa teman-teman ya. Oke guys, ini dia figur dari Trizero Hulkbuster Iron Man Mark 44 DLX. Menurut teman-teman gimana? Keren ya? Keren banget teman-teman. Kalau dilihat dari video ini, serasa ini adalah Hot Toys teman-teman. Tapi inilah Trizero. Ini emang kalau Hot Toys itu kan lebih tinggi banget ya dibanding ini ya. Ini mungkin setengahnya teman-teman tingginya ya. Tapi untuk dia punya warnanya itunya tuh keren banget, mirip banget teman-teman. Seolah-olah tuh kita memiliki dia punya, kita membeli Hot Toys gitu. Ya, ini keren banget teman-teman. Warnanya kalau dari jarak jauh ini cerah banget ya, dengan perpaduan antara warna merah, warna emasnya, warna silvernya, ini cakep banget teman-teman. Nah, di sini kalau dilihat nih detail banget, sangat detail sekali seperti yang ada kayak di filmnya. Nah, ini saya akan dekatkan, kita lihat di detail kepalanya dulu teman-teman ya. Oke, ini dia detail dari kepalanya teman-teman. Nah, kalau dia tidak detail dari kepalanya, ini emang unyuk sekali ya, lucu-lucu sekali kepalanya ya. Emang desainnya seperti ini, seperti kayak tempurung kura-kura gitu teman-teman ya. Nah, untuk di kepalanya ini detailnya itu keren banget, warnanya keren, detail banget deh pokoknya. Paint jobnya itu warnanya itu depannya warna emasnya cerah banget teman-teman ya, emasnya bagus banget. Lalu di sininya ada warna silvernya, terus samping di sininya ada warna merahnya ya. Nah tuh teman-teman, keren tuh warnanya, merah itu merah merah kayak merah metalik gitu ya, candy tone gitu. Lalu bagian atasnya ini juga teman-teman kalau lihat, nah di sini juga ada warna silver juga. Dan ini di kepalanya detail banget, luar biasa sekali ini desainnya, keren banget deh. Tuh, 2 jempol deh teman-teman untuk di bagian kepalanya ini. Nah, lalu di sini untuk di matanya ini bisa nyala teman-teman. Gimana caranya? Nah, ini tinggal diangkat dulu kepalanya. Lalu nanti di bagian bawah ininya nih ada satu tombol. Ada di user manual juga sih, tinggal ditekan aja. Tekannya tuh agak susah teman-teman ya. Nah, tuh keren kan? Warnanya tuh, Nah, untuk lampu LED-nya tingkat kecerahannya sih, saya bilang sih standar ya. Nggak terlalu terang, nggak terlalu redup. Tapi emang alangkah baiknya sih harus lebih terang dikit lagi lah. Jadi itu lebih keren lah gitu teman-teman ya. Tapi ini udah cukup oke lah teman-teman. Tuh dia punya lampu untuk terang dari kedua matanya. Tapi teman-teman, ini yang salah satu yang teman-teman mesti perlu perhatikan ketika memasang baterai di kepalanya. Kalau di user manualnya ini kepalanya ini harus terlebih dahulu dicabut dulu. Nah, tapi ini saya waktu mencoba untuk melepaskan kepalanya agak susah sekali ya, maklum ya, mungkin masih baru. Cuman dia punya konektor bagian dalamnya ini emang agak sedikit riskan. Takutnya kalau dipaksa cabut, takutnya patah. Oke, selanjutnya kita lihat di detail dari bagian dadanya, bodinya ya. Lihat deh bodinya teman-teman. Warnanya pun keren banget, warnanya tuh merah metaliknya tuh cerah banget teman, saya suka. Lalu di bagian ininya ada warna emasnya, detail banget. Bagian perutnya juga ya, detail banget teman-teman. Sampai bagian waistnya, bagian bawahnya nih ya. Lihat paduan warna emasnya, silver sama merah tuh sangat kompak sekali, warna itu enak banget dilihat di mata teman-teman. Samping-sampingnya seperti ini, detail banget bagian dalamnya.
Cuma ini bagian di sininya emang ya ini nih silvernya kelihatan ya, mesin-mesin semua ya. Wah, detail banget teman-teman. Lalu bagian sini dia, wow, lebih hebat lagi, lebih keren lagi nih teman-teman. Nah, bagian punggungnya nih kita lihat. Ini bagian punggungnya lebih keren juga, keren banget ya. Seperti ini warna emas, ada warna merahnya, silvernya juga ya. Nah, seperti ini juga tuh ya. Wah, mantap teman-teman. Oke, itu dia punya detail dari bodinya, warnanya semua tuh detail banget, paint jobnya pun juga rapi. Nah, di sini ada ya juga bisa lampu juga bisa nyala juga teman-teman. Ada di mana? Ada di sini nih. Ini tinggal ditekan aja. Nah, terang juga ya, terang. Ini sih bolehlah warna terangnya tuh pas lah ya ketimbang di matanya. Mungkin matanya tingkat kecerahannya tuh lebih bagus, alangkah baiknya seperti yang di dadanya gitu. Cuma ya emang harus ya lebih bagus lagi lah gitu teman-teman ya. Ini satu. Nah, cara pencabutannya juga sama, tinggal lihat di user manual. Ini juga harus diperhatikan, hati-hati pada saat cabut ya. Kalau bisa sih pada saat melepasin bagian dadanya ini kan DP tinggal dibuka aja. Nah, ini hati-hati aja, jangan sampai kegores di part lain. Takutnya pada saat kegores, dicabut atau dipasang lagi, ini bisa lecet. Wah, sakit hati tuh nanti itu teman-teman ya. Nah, ini harus teman-teman perhatikan ya. Pada saat pencabutan baterainya harus hati-hati di bagian perutnya ini juga gitu ya. Tapi ini gampang kok, lebih gampang dibanding ininya. Nah, lalu di bagian belakangnya, ininya, punggungnya, ini juga bisa nyala juga teman-teman. 4 lampu ini bisa nyala. Caranya gimana? Ini tinggal dicabut aja. Pelan-pelan ya teman-teman cabutnya ya. Jangan sampai tinggal dicabut aja seperti ini. Untuk cabutnya ininya emang harus ekstra hati-hati. Sebentar ya. Oke, ini teman-teman saya sudah membukanya langsung ya. Tinggal dicabut aja, tinggal tekan ininya berbarengan, cabut aja. Tapi ini teman-teman hati-hati ya, jangan terlalu nekennya sampai full. Ini bisa patah teman-teman ya. Agak ringkih di sini juga nih ya. Jadi hati-hati, jangan tekannya full begitu, takutnya patah. Wah, patah udah repot dah. Nah, ini di bagian dalamnya ada tombol. Ini tombolnya, ini tempat pemasangan baterainya. Baterainya 3 ya. Ini tinggal tekan aja di sini. Nah, itu dia. Lampu yang menyala 1, 2, 3, 4 sama ini. Tapi teman-teman, ini sayang sekali. Lampunya ini kalau ketika dinyalain, ini agak redup teman-teman. Kurang cerah. Masih mending yang bagian dadanya ya. Bagian dadanya nih. Kalau bagian dadanya tuh oke lah, masih bisa kelihatan ya lampunya cerah ya. Ini masih oke, ini rada cukup standar ya. Tapi masih agak kurang agak redup dikit. Ini lebih parah lagi teman-teman. Lampunya tuh solar tuh tidak terlihat, lampunya tuh agak kurang cerah ya nyalanya gitu. Nah, ini juga sama tuh ya, harusnya tuh jauh lebih cerah lagi teman-teman. Nah, tapi ya oke lah, is fine ya, nggak apa-apa sih. Kalau saya sih tidak terlalu mementingkan lampunya sih untuk nyala atau tidaknya, itu tidak terlalu penting. Tapi emang untuk mungkin dari segi orang pun, sisi lain orang ini penting banget ya. Dari lampunya ini, alangkah baiknya emang lampunya tuh mungkin nih lampunya hanya 1 lampu doang, tapi untuk mungkin 1 lampu jadinya pas dinyalain tuh jadinya kurang menyebar gitu, menyebar ke sini untuk ada 3 area ya. Nah, kalau saya lihat sih ini lebih bagusnya tuh mungkin 1 lampu satu area, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Mungkin itu lebih terang teman-teman. Tapi ini mungkin kalau saya lihat sih seperti ini kayaknya cuma hanya 1 lampu doang untuk 3 area. Jadi dia nyala, jadi nyalanya tuh kurang menyebar itu. Nah, itu dia. Nah, ya nggak apa-apa sih. Ini sih oke aja. Kalau mau matiin tinggal di klik ini aja sih teman-teman ya. Nah, dah. Lalu jangan lupa dipasang lagi. Nah, itu sih dia punya detail dari bagian bodinya.
Oke, kita lanjut ke bagian tangan teman-teman. Ini untuk tangannya detail banget, keren banget juga ya. Untuk warnanya merah juga, ya merah marun. Ada warna emasnya, di sini ada warna silvernya juga. Desainnya, motifnya tuh detail banget ya. Terus bagian sini warna emasnya, bagian ini lihat deh, detail mesin-mesinnya luar biasa banget teman-teman. Cuma ada satu, ini kenapa warnanya ininya tuh plastik, pakai plastik itu ya, abu-abu ya. Kalau lebih bagus sih ini dibuat apa? Warnanya itunya tuh sama seperti ini ya, jadi kayak ada besi metal gitu ya, menyatu gitu, keren banget teman-teman ya. Lalu di bagian ininya kalau teman-teman lihat tuh, keren banget warna emasnya ya, sama ini tinju, tangan tinjunya tuh gede banget, detail banget ya, sama seperti yang di part aksesorisnya juga ada warna merah, silver dan emasnya juga perpaduannya. Nah itu dia punya detailnya seperti ini. Lalu bagian di sampingnya seperti ini kalau teman-teman lihat. Nah ya tuh, oke tuh, keren banget detailnya, luar biasa sekali. Bagian belakangnya seperti ini ya, warna merahnya lebih dominan merah, ada silvernya, ada warna emasnya. Nah itu apa, review detail dari warna bagian tangannya teman-teman ya. Untuk bagian kakinya, ini kakinya yang paling gede teman-teman, bongsor sekali. Oh, lihat gemuk banget teman-teman ya. Untuk bagian kakinya ini detailnya bukan main teman-teman, keren. Kita lihat nih, ini ada warna merahnya, ada warna silvernya, mesin-mesinnya pun kelihatan banget, detail banget teman-teman ya. Nah ini pun juga sama, ini lebih dominannya warna emas ya. Nah warna emas, ada bagian dalamnya warnanya ada silvernya, dan di sini warna merah ya. Di sini warna merahnya lebih dominan ya, keren banget. Nah ini untuk kaki, untuk ininya saya tidak tahu ini nyala apa enggak nih. Tapi kalau dilihat dari user manualnya sih sepertinya sih nggak bisa nyala ya teman-teman ya. Iya, saya lihat di user manualnya sih ini tidak nyala nih teman-teman. Nah itu sayang sekali ya teman-teman ya. Saya nggak tahu kenapa ini tidak nyala teman-teman. Seharusnya lebih bagusnya itu ada lampunya dan bisa nyala, jadi lebih keren lagi teman-teman ya. Tapi saya tidak tahu kenapa dari pihak dari pabriknya itu tidak mendesain itu dipasang lampunya. Mungkin ya ada part tambahan lagi ke depannya untuk 30 ini atau bagaimana, saya kurang tahu juga teman-teman ya. Tapi is okay sih buat saya sih, karena kalau buat saya lampu tidak terlalu penting teman-teman. Yang penting di figurnya nih top score keren. Nah lalu di bagian bawahnya ininya lihat gede banget teman-teman. Ini lebih keren lagi, kayak pakai sepatu, tapi detailnya bukan main. Warna merahnya dominan di sini, depannya di sininya itu detailnya tuh kayak gerigi banget gitu, ada gerigi-gerigi gitu teman-teman ya. Nah ini warna silver, terus nih bagian sini samping ininya warna emas. Nah, di sini juga ada warna emasnya juga ya. Terus bagian belakangnya nih, nah bagian belakangnya ini juga sama, keren banget teman-teman tuh, warna merah ya. Lalu di sininya ininya warna emas, silver. Nah ini dominan semua warna merah ya. Dan ini salah satu juga sayang, ini nggak bisa nyala juga, tidak ada lampunya juga, aksesoris lampu di dalamnya. Alangkah baiknya juga bisa ada pasang lampunya juga teman-teman ya, jadi lebih keren juga. Nah begitu dia putus bagian ini juga warna merah dan silvernya, itu detail banget teman-teman ya. Ini keren banget sih teman-teman, dia punya kakinya. Nah terus bagian bawahnya nih, bawah kakinya seperti ini sih. Oh tuh seperti ini teman-teman. Nah ini pun juga sama nih, tidak ada lampunya juga teman-teman. Nah emang sih saya nggak tahu kenapa dia tidak ada lampunya, tapi menurut saya sih ya tidak masalah lah kalau yang itu ya teman-teman ya, karena bagian bawahnya doang gitu. Karena ini apa desainnya, saya tidak tahu juga kenapa tidak ada lampu di bagian kakinya nih. Tapi ya mudah-mudahan apa kedepannya mungkin kalau ada upgrade apa dari 30 nya bisa ada lampunya gitu teman-teman ya. Itu review detail dari bagian di kakinya teman-teman. Oke guys, selanjutnya ini saya akan membandingkan side by side dengan SIF Figuarts
Hulkbuster dengan Trizero Hulkbuster DLX teman-teman ya. Lihat teman-teman secara agak lebih jauh ya. Perbedaannya tuh jauh sekali ya dari segi warna dengan tingginya teman-teman ya. Tapi untuk detailnya tuh nggak kalah jauh antara SIV Guards dengan DLX Trizero ini Hulkbuster ya. Ini keren banget. Sama-sama ini desainnya tuh semuanya tuh mirip ya, detailnya mirip banget. Tapi mungkin ada beberapa sih yang tidak sama dengan yang di Trizero ataupun sebaliknya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya perbedaannya itu persamanya teman-teman sudah jelas ya, kelihatan modelnya apa-apa ini mirip banget, detailnya sama lah ya kalau dilihat secara kacamata jarak jauh gitu. Nah, kalau yang ini SIV Guards Hulkbuster ini saya pernah review, nanti mungkin saya kasih linknya di bagian deskripsinya. Kalau deskripsi teman-teman bisa lihat lagi teman-teman ya. Nah, perbedaannya apa sih? Sudah jelas kalau dilihat dari mana tingginya. Ya lebih tinggi Trizero ya. Kalau SIV Guards mungkin dari dia punya ini lebih kecil ya. Mungkin kalau kita lihat tingginya dari Trizero ini tingginya berapa sih? Nah, kita lihat nih tingginya. Kalau untuk tinggi dari Trizero itu kurang lebih bentar. Saya tinggiin dulu. Ini dari sampai ini kurang lebih sekitar 30 cm teman-teman, kurang lebih ya 30 cm tingginya Trizero. Kalau SIV Guards itu tingginya kurang lebih sekitar 25 cm lah teman-teman. Berarti beda 5 cm gitu ya teman-teman ya. Nah, itu perbedaannya. Kemudian untuk dari segi warnanya. Nah, untuk warnanya ini, kalau warnanya dari SIV Guards Hulkbuster ini dia merahnya lebih merah marun ya, nggak begitu cerah sih, standar cerahnya merah marun. Tapi sedangkan ini dia merah cerah, merah metalik, itu cerah banget teman-teman, apalagi kena lampunya tuh keren banget teman-teman gitu ya. Yang ketiga itu perbedaan yang ketiga itu adalah tangannya. Kalau tangannya ini dia tidak ada cadangan aksesoris tambahan ya, jadi ini tangannya ini artikulasi, ada artikulasinya teman-teman, bisa digerakin. Nah, sedangkan kalau Trizero ini dia baru harus pakai part cadangan tangannya ya, yang sebelum yang saya review teman-teman ya. Nah, itu perbedaannya teman-teman. Nah, lalu bagian berikutnya itu adalah perbedaannya apa lagi? Mungkin lampu. Kalau lampu ini dia ini jujur nih saya belum ada baterainya, tapi pernah saya coba jujur nih lampunya tuh terangnya teman-teman ya, lebih ketimbang dari si Trizero nya ya. Tapi ada beberapa lampu yang ini menurut saya dia bisa nyala. Yang pertama di kepala matanya ya, matanya bisa nyala juga sama seperti Trizero. Lalu di bagian dadanya sama ya, bisa nyala juga. Terus dia bagian kakinya nih, di bagian kaki ininya teman-teman kalau lihat, nah kakinya nih ini bisa nyala nih ya. Kalau ini tidak bisa gitu. Cuman di bagian belakangnya ini teman-teman, untuk bagian belakangnya ini tidak bisa nyala. Nah, itu perbedaannya ya. Bedanya si Trizero ini hanya di bagian mata, punggung, dan depan yang bisa nyala. Kalau SIV Guards Hulkbuster ini yang bisa nyala itu bagian mata, dada, sama kakinya. Tapi yang punggung tidak bisa nyala, tidak ada lampunya itu. Nah, itu perbedaannya. Nah, lalu kita lihat nih perbedaan lagi itu beratnya kali teman-teman ya. Yuk kita lihat nih dia punya berat dari si Hulkbuster Trizero dulu ya teman-teman ya. Nah, ini mah agak berat. Oke, kita lihat beratnya berapa. Nah, untuk beratnya itunya teman-teman kita lihat itu kurang lebih 1937 gram, kurang lebih 1,9 kilo ya, hampir 2 kilo ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya si Hulkbuster yang SIV Guards, kita lihat lagi beratnya berapa sih? Beratnya itu 1 kilo ya, 1,2 kilogram lah ya, beda-beda dikit lah teman-teman, beda-beda 700 gram lah ya. Nah, itu dia punya perbedaannya sih teman-teman ya.
Nah, sebenarnya sih kalau lebih cocok teman-teman ya, kita nih harus bandingkan juga dengan versi yang Comic Cave. Cuma saya maklum saya tidak ada yang Comic Cave punya, yang hanya ada itu adalah SIV Guards ya teman-teman ya. Untuk harganya teman-teman, ini emang harganya ini sekarang kurang lebih sekitar berapa ya? 3,3 juta. Saya waktu itu terakhir ikut ya kurang lebih 3.600.000-an ya. Nah sekarang mungkin harga udah naik jadi 4 juta ya. Sedangkan yang kecil ini dulunya harganya ini sekitar 4 jutaan ya, tapi sekarang harga sudah masuk ke 5-6 juta. Wah, luar biasa sekali nih. Nah ini karena memang barang ini sudah termasuk sudah golongan sudah langka ya teman-teman ya, sudah discontinue produksinya ya. Paling ada orang yang mau jual bekas mungkin masih ada di toko-toko marketplace, tapi kalau ini masih baru teman-teman ya. Nah tergantung, nah silakan teman-teman mau pilih yang mana teman-teman nih yang teman minat, mau yang gede nah atau mau yang kecil ini versinya. Nah tinggal teman bisa cari di marketplace favorit teman-teman ya. Nah itu dia, selanjutnya saya akan kasih teman-teman lihat bagaimana nih cara pemasangan figur Iron Man Mark 43 ke dalamnya teman-teman ya. Yuk kita lihat di sesi berikutnya teman-teman. Oke guys, nah ini selanjutnya saya kasih teman-teman lihat nih ya, bagaimana nih cara pemasangan Iron Man Mark 43 ini ke bagian dalamnya si badannya si Hulkbuster ini ya. Yang pertama-tama yang penting adalah kita cabut dulu tangan dan badannya dulu ya. Seperti ini, pelan-pelan aja. Seperti ini, tuh bisa cabut teman-teman ya, kayak gini. Tinggal cabut aja. Lalu kemudian nih bagian tangannya, ini pelan-pelan juga teman-teman cabutnya. Jangan sampai ini mah agak susah sih teman-teman. Bentar ya. Oke teman-teman, ini sudah saya lepas ya tangannya ya. Ternyata begini lepasnya ya. Ini bagiannya ada pengkaitnya warna plastik. Makanya harus hati-hati pada saat cabut, langsung cabut aja, jangan digoyang-goyangin, takutnya patah teman-teman ya. Nah seperti ini. Ini saya untuk Iron Man Mark 43 ini sudah pernah saya review juga. Nah tapi kayaknya saat pemasangannya, nah ini sudah jadi seperti ini ya. Jadi sudah tidak ada bodinya, sudah tidak ada tangannya. Tangannya saya kesampingkan dulu. Nah lalu bagaimana nih caranya saya pasangin di bagian si Iron Man Hulkbuster nih. Nih saya kasih teman-teman lihat secara dekat-dekat dulu. Oke, tinggiin dulu. Nah kita lihat ya teman-teman ya cara pemasangannya. Yang pertama itu kita buka dulu yang ininya, pengkaitnya. Oke, juga. Nah, kemudian kemudian ini kita tarik keluar. Nah, pelan-pelan aja, santai ya. Oke, pelan-pelan aja, jangan buru-buru. Oke ya. Lalu bagian ininya naikin dulu. Oke. Nah, ini hati-hati teman-teman ya. Oke. Udah. Nah, udah kesampingkan dikit. Nah. Oke. Kemudian bagian ini kita lepas juga. Pelan-pelan aja. Nah. Oke. Nah, baru kita tap down ke atas ini ya. Tarik keluar pelan-pelan. Oke, nah ini dia caranya. Tuh, udah buka ya. Nah, ini teman-teman yang saya jelasin. Jadi kalau ketika kita mau pasang DP baterainya kan ini harus cabut nih. Nah, kalau cabut teman-teman ini yang dia punya bagian ininya, konektor dari sini, yang konektor ininya teman-teman lihat menuju kepala itu emang agak keras ya. Jadi kalau kita paksa cabut, takutnya patah. Nah, lalu gimana caranya? Nah, ini caranya kayak gini. Saya buka dulu seperti ini, dilebarin dulu ke atas. Lalu bagi sininya ada tombol kalau teman-teman lihat ada slot untuk tempat
masukin baterai ya. Itu ada murnya, buka murnya, baru pelan-pelan dikeluarin. Emang agak rada-rada agak ribet, tapi ini lebih safety teman-teman. Jadi kalau kita udah berhasil keluarin udah punya slot baterai dari sini, nah kita tinggal pasangin baterainya di slotnya, lalu pelan-pelan dimasukin lagi ke bagian ininya, baru dimurin lagi itu. Tapi cara jangan ditidurin. Ini hulk busternya ditidurin dulu gitu teman-teman ya, di tempat yang empuk lah teman-teman ya. Mungkin di ranjang atau ada busa lah gitu, yang lebih aman supaya tidak terjadi goresan untuk di bagian catnya gitu. Oke, kita kembali lagi ini ketika udah ke sesi ini. Nah, setelah buka ini baru kita coba nih masukin nih di bagian ininya ke sininya. Bisa gak ya? Wah, ini agak emang mesti harus ekstra hati-hati. Mudah-mudahan sih bisa masuk nih teman-teman. Bentar. Oke guys, nah ini dia caranya gini. Kita buka lebar-lebar dulu ya. Sorry ya, tadi agak lama ya, jadi biar nggak memakan waktu. Nah ini setelah buka seperti ini teman-teman lihat ya, lalu kita masukin ke sininya nih. Bentar, agak itu dulu ya. Nah, oke, masukin pelan-pelan aja. Nah, oke guys, nah ini tinggal tadi, sorry ini harus agak lebih tekuk, lebih rapat lagi ya. Lalu di sininya baru kita pasang pelan-pelan ke dalam seperti ini. Nah udah keren ya. Sudah deh, jadilah seperti cara pemasangannya teman-teman ya. Wah keren banget teman-teman, jadinya tuh lebih real banget ya. Soalnya tuh si Iron Man Mark 43 nya sedang mengendarai dia punya si Hulk buster-nya. Nah ini cara pemasangannya teman-teman ya. Emang cukup mudah, tapi tinggal teman-teman lihat manual instructionnya teman-teman ya. Nah ini dia punya cara pemasangannya untuk si Iron Man Mark 43 di bagian di bagian dalam bodinya seperti ini teman-teman ya. Itu dia. Oke guys, selanjutnya bagaimana nih saya memasangkan stand base dari Iron Man Mark 43 ya di sininya. Untuk masuk ke sininya nih teman-teman, pertama itu kita cabut dulu ininya nih ya, teman lihat. Oke, pelan-pelan ya. Nah udah ya, kemudian kita colok aja di sininya ya, seperti ini. Oke, udah masuk. Lalu tinggal ini aja, tinggal dikatasin dulu, jadi gaya. Nah pose-posein dulu lah. Nah lalu tinggal dicolok di sini teman-teman. Sini ada lubangnya. Bentar ya. Oke guys, inilah pemasangannya. Jadilah seperti ini ya. Si Iron Man 43 keluar dari dari tubuh dari Hulk buster ya. Gimana teman? Keren ya teman-teman ya. Ajib banget nih, keren banget teman-teman. Ini kalau dipajang nih, wah luar biasa banget teman-teman. Cakep sekali teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat sesi artikulasinya bagaimana teman-teman untuk Hulk buster ini teman-teman ya. Yuk kita lihat di sesi berikutnya teman-teman. Oke guys, selanjutnya kita akan masuk ke sesi artikulasi teman-teman ya. Nah, kita lihat di kepalanya dulu teman-teman. Yang pertama kita lihat kepalanya ini ya, bisa ke sini, oke. Sebatas sampai sini aja. Nggak sampai sini juga, oke. Lalu dia bisa ke atas seperti ini ya. Cuma itu aja sih dia punya artikulasi di kepalanya teman-teman ya. Oke, kemudian kita lihat di artikulasi di bagian bodinya. Untuk bagian bodinya ini ya, kita tinggal pertama buka ini dulu teman-teman ya. Di pinggangnya ini bisa dibuka pelan-pelan aja. Nah, oke. Nah, seperti ini ya. Lalu kita bisa ke bawahin seperti ini ya, sampai sini.
teman-teman ya. Langsung kelihatan di bagian belakang, bisa kelihatan dia punya apa, part-part dalamnya juga ya. Wah, ini keren banget nih 3.0 nya nih. Nah, kemudian bisa ke atas seperti ini ya, bisa digerak seperti ini juga ya. Tuh, oke, bisa digerak seperti ini ya. Cuma ya ada batasan sedikit teman-teman ya, nggak masalah sih. Nah, itu kemudian saya kasih tahu teman-teman yang hal yang penting ya teman-teman ya, ininya nih ya. Untuk bagian ininya hati-hati pada saat pemasangannya, kembali seperti awal lagi. Cuma ini aja sih, jangan sampai ditekan ke dalam ya, ditekan atau enggak ditariknya secara paksa teman-teman. Kenapa? Ini tipis ya, bahannya nih tipis. Takut kalau dipaksain begini, dibuka paksa ataupun ditekan lebih dalam, takutnya bisa patah. Itu dia ya. Nah, oke guys, lanjut kita lihat artikulasi di bagian tangannya. Nah, di bagian atas shoulder pad ini bisa digerakin seperti ini ya. Kemudian bisa digerakin seperti ini ya. Nah, lalu bagian tangan ini bisa digerakin ke atas. Ini bisa full 360 derajat teman-teman ya. Bisa ke belakang juga sama. Ya, kemudian dia bisa digerakin seperti ini ke atas ya. Nah, tuh ya. Nah, lalu dia bisa digerak seperti ini. Bagian dalam ininya bisa ada gerakannya. Bentar, saya kasih teman-teman lihat dulu. Oke, ini dia. Tuh. Ya, kelihatan nggak teman-teman? Nah, ya. Nah, ini teman-teman ada satu hal yang di mata saya agak kurang enak dilihat. Itu adalah saya bingung juga. Ini kan bagian, kalau kita lihat bagian dalamnya ada kelihatan mesinnya nih, ya kan? Nah, ini juga ada mesinnya. Tapi ini kenapa warnanya putih ya? Itu dia, berbeda warna ya. Seharusnya kalau menurut saya alangkah baiknya nih warna ininya lebih ikut dengan warna yang di mesinnya ya, warna silver gitu, silver metal gitu ya. Nah, itu lebih cocok sih teman-teman ya. Oke, kita lihat selanjutnya artikulasi di bagian ininya. Ini juga bisa digerakin juga teman-teman, tuh ya. Nah, bagian ininya, tangannya juga bisa digerakin full seperti ini, terus digerak seperti ini lagi, double join ya. Keren ya, keren banget, sampai kelihatan banget mesinnya dalamnya ya. Kemudian bagian ininya, tinjunya juga bisa dilepas, bisa diganti dengan beberapa part tangan ya yang sudah tersedia. Dan ini bisa digerak seperti ini, smooth banget, enak banget teman-teman ya. Kemudian yang ininya teman-teman, ini bisa ada gerakannya tuh, bisa dibuka ya. Lalu ini bisa dibuka juga, tinggal tarik aja ya, terus tarik ke atas lagi tuh seperti ini. Nah, kalau ini juga ada dua mode. Kalau mau keluarin senjata tinggal dorong aja ke atas seperti ini. Kalau atau mau tariknya ininya juga bisa. Bentar. Nah, ini mesti pelan-pelan sih teman-teman. Nah, tuh seperti ini. Lalu dia bisa digerakkan seperti ini. Nah, itu teman-teman ya. Tinggal masukin, saya masukin lagi, kembali ke awal lagi teman-teman ya. Nah, di sini untuk artikulasi tangan ini sangat keren sekali teman-teman ya. Saya suka full artikulasi, tapi ada beberapa emang terbatas ya. Nah, ini teman-teman kalau mau lihat artikulasinya ini ada juga di user manualnya teman-teman ya. Itu dia. Oke, selanjutnya kita akan artikulasi di bagian kakinya teman-teman ya. Yang pertama saya pakai yang ini dulu ya, lebih gampang ya, salah satunya aja. Dia bisa ke bawah seperti ini ya. Tuh teman-teman lihat ya, dia bisa ke bawah seperti ini tuh, karena dia ada geriginya gitu teman-teman, bagian bawahnya, dalamnya ininya ya. Kemudian dia bisa digerakkan seperti ini juga. Teman-teman, jujur keras banget. Ini sebenarnya dia bisa full ke atas ya, full lagi ke atas. Cuma ini agak keras banget teman-teman ya. Jadi itu kalau di user manualnya tuh dia bisa full ke atas begitu, kakinya ke atas gitu full ya. Tapi ini emang agak keras, maklum masih baru teman-teman ya. Lalu dia bisa ke belakang seperti ini juga tuh ya. Kemudian dia bisa gerakin seperti ini juga ya, tuh teman-teman ya. Dia bisa ke atas ini, kemudian dia bisa putar juga ya. Nah, yang paling keren nih teman-teman,
ketika dia sikut lututnya ini ditekuk nih, perhatikan tuh ya, ini bisa diikutin teman, dia bisa ikut nih bagian atas pahanya nih tuh, keren banget ya. Wah, desainnya tuh bisa sampai kepikiran gitu ya, di kakinya gerakan ininya bisa diikutin, bisa ikut gitu loh gerakan artikulasinya di pahanya dan bahkan di lututnya. Nah, kemudian di bagian ininya, nah ini juga bisa ada artikulasi juga tuh ya. Kemudian ini ada artikulasi juga ya, ada artikulasi juga di sini yang ke atas ke bawah ya. Lalu bagian ujung ininya juga ada artikulasi juga tuh teman-teman. Nah itu dia. Nah, lihat beberapa pose si 30 Ironman Mark 44 Hulkbuster nih teman-teman ya. Yuk kita lihat di sesi berikutnya teman-teman. Oke guys, thank you ya sudah menonton video saya kali ini tentang review 30 DLX Hulkbuster Ironman Mark 44. Nah, kesimpulan saya ambil, ini mainan keren sekali teman-teman. Dengan harga hanya cuma 3.500.000-an ini, kita bisa mendapatkan sebuah Hulkbuster premium yang selaya seperti kita punya memiliki Hot Toys teman-teman. Ini keren banget. Walaupun emang tingginya itu tingginya tuh setengah dari Hot Toys ya, Hulkbuster Hot Toys, tapi ini sangat worth it sekali teman-teman. Hanya 3.500.000-an kita sudah bisa mendapatkan Hulkbuster ini teman-teman ya. Yang kedua itu adalah paint jobnya, itu sangat bagus sekali, udah rapi, warnanya merahnya mengkilap, terus warna emasnya bagus, silvernya keren, terus detail lagi teman-teman. Nah, full artikulasi ya teman-teman ya. Dan juga lampunya bisa nyala teman-teman ya, cuma emang lampunya emang cahayanya emang standar ya, ada yang redup, ada yang ini ya, emang kurang terang lah, tapi is okay teman-teman. Nah, dan juga untuk bobot beratnya ini lumayan berat juga teman-teman ya, dan ini pokoknya ini top score deh untuk dia punya 30 Hulkbuster ini teman-teman. Saya recommended banget untuk teman-teman koleksi untuk mainan ini teman-teman ya. Oke, nah sekian sampai di sini dulu teman-teman ya. Jangan lupa ya teman-teman subscribe channel saya dan juga like and share video ini teman-teman ya. Nantikan video berikutnya saya akan mengulas beberapa mainan yang keren sekali untuk menghibur teman-teman ya. Oke, sekian sampai di sini dulu teman-teman. Sampai jumpa di next video berikutnya. Dah.